Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya, Arni Fitriani dengan NIM 233500202 dan rekan saya, Delani Ristisani dengan NIM 24150020012. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang kecakapan hidup abad 21 dengan literasi digital di PAUD. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk dosen pengampu mata kuliah literasi digital yaitu Bapak Ian Sofyan SPP MA. Sebelum masuk kepada materi, terdapat poin-poin pembahasan. Yang pertama, kecakapan hidup abad 21. Yang kedua, tantangan kecakapan hidup abad 21 untuk PAUD. Yang ketiga, literasi digital di PAUD. Yang keempat, strategi implementasi literasi digital di PAUD. Dan yang kelima, peran guru dan orang tua dalam literasi digital. Masuk pada poin yang pertama yaitu kecakapan hidup abad 21. Kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di era modern. Fokusnya pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial. Di dalam kecakapan hidup abad 21 terdapat inti subjek. Yang pertama, knowledge atau pengetahuan. Pada abad 21, pengetahuan itu dicari secara inisiatif. Pengetahuan berlimpah atau tidak terbatas. Pengetahuan bisa dalam bentuk short file dan digital. Dalam UNESCO yang bergerak di bidang pendidikan, pengetahuan, dan budaya mencanangkan 4 pilar pendidikan yakni learning to know atau belajar mengetahui, learning to do atau belajar untuk melakukan sesuatu, learning to be, belajar menjadi diri sendiri, dan learning to live together atau belajar hidup bersama. Yang kedua, skill atau keterampilan dapat dilakukan dimanapun dengan bantuan ICT atau Information and Communication Technology yang sering kita ketahui teknologi informasi komunikasi dengan bentuk karya dan lisensi yang interdisipliner dan fleksibel, apalagi digantikan dengan alat teknologi. Yang ketiga, sosial. Kemampuan sosial adalah kemampuan seseorang dalam menjalin hubungan atau interaksi dengan orang lain, baik bersifat individual, kelompok, maupun massa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh tipe kepribadian dan kemampuan berkomunikasi seseorang sebagai modal dasar dalam menjalin sebuah hubungan. Pada abad 21 ini sudah berbentuk sebuah teknologi hologram atau visual, yang mana privasi kita masuk ruang publik. Yang keempat, spiritual atau keagamaan. Pada abad 21 sudah mencakup lingkup sosial dengan menggunakan media virtual atau digital dengan cara memberikan contoh kebaikan yang ikhlas tanpa mendapat. Yang ketiga, sosial. Kemampuan dalam kecakapan hidup abad 21 terdapat kompetensi abad 21 yaitu 4C. Yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis. Yang kedua, creativity atau kreativitas. Yang ketiga, communication atau komunikasi. Dan yang terakhir, collaboration atau kolaborasi. Relevansi kecakapan hidup abad 21 dengan pendidikan anak usia dini atau PAUD yaitu membentuk fondasi karakter anak dan melatih keterampilan sosial dan emosional sejak dini. Poin yang kedua adalah tantangan abad 21 untuk PAUD. Tantangan kecakapan hidup abad 21 di PAUD yaitu yang pertama, pengintegrasian keterampilan abad 21 ke dalam kurikulum PAUD. Yang kedua, keseimbangan antara teknologi dan pengembangan sosial emosional. Yang ketiga, penerapan pendidikan karakter sejak dini. Kemudian,
Poin yang selanjutnya akan diterangkan oleh Ibu Arni. Kemudian materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Arni. Terima kasih rekan Dila atas paparannya. Saya akan melanjutkan terkait tantangan literasi digital di PAUD. Yang pertama, pengenalan teknologi secara aman dan bijaksana. Anak-anak PAUD sangat tertarik pada gadget. Tantangannya adalah bagaimana mengenalkan teknologi dengan cara yang aman dan bijaksana agar tidak mengganggu perkembangan anak-anak. Yang kedua, kurangnya pemahaman guru dan orang tua karena tidak semua guru dan orang tua paham tentang literasi digital. Hal ini membuat kesulitan dalam membimbing anak-anak dalam menggunakan teknologi digital saat ini. Yang ketiga, pengembangan keterampilan digital sejak dini. Membangun keterampilan digital sejak dini sangat penting. Tantangannya adalah bagaimana mengembangkan keterampilan ini tanpa mengorbankan kegiatan belajar anak-anak. Masuk ke poin ketiga, yaitu literasi digital. Literasi atau literaci berasal dari bahasa Latin, yaitu litera atau huruf atau keaksaraan. Secara harfiah, literasi berarti kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Literasi digital juga berasal dari kata literat, yang berarti seseorang yang mampu membaca dan menulis. Juga berasal dari kata iliterat, yang berarti seseorang yang tidak mampu membaca dan menulis atau buta huruf. Dapat disimpulkan bahwa literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif, efisien, dan bijaksana dalam mencari, evaluasi, menggunakan, dan membuat informasi yang memanfaatkan teknologi dalam rangka membina komunikasi dan interaksi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu implementasi literasi digital di PAUD. Yang pertama, mengintegrasikan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, mengakses media pembelajaran secara online seperti buku digital dan game interaktif. Yang ketiga, pengajaran jenis media digital dan cara penggunaan dengan bijak dan aman. Yang keempat, melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran literasi digital di rumah. Untuk manfaat literasi digital di PAUD, diantaranya adalah 1. Membantu anak mengenali konten-konten edukatif. 2. Meningkatkan kemampuan kognitif melalui teknologi interaktif. Yang ketiga, melatih anak menggunakan teknologi secara aman dan bijak. Yang keempat, mengembangkan kreativitas dan inovasi sang anak. Yang kelima, membantu anak untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman. Yang keenam, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi untuk anak. Poin yang keempat terkait strategi implementasi literasi digital di PAUD. Strategi implementasi literasi digital di PAUD adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengajarkan anak usia dini menggunakan teknologi secara aman dan kreatif. Beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu 1. Pilih aplikasi dan program edukatif untuk anak, di mana guru sebagai fasilitator pembelajaran digital. Guru juga mengajarkan sopan santun saat menggunakan teknologi. Kedua, batasi waktu penggunaan teknologi atau screen time, di mana orang tua sebagai pendamping utama di dalam rumah. Orang tua menanamkan tanggung jawab dalam penggunaan gawai. Beberapa peran guru dan orang tua dalam literasi digital. Yang pertama, peran guru merancang pembelajaran berbasis teknologi yang menarik. Guru juga membimbing anak menggunakan teknologi dengan bijak. Sedangkan peran orang tua adalah memberikan penggunaan teknologi secara sehat, serta menciptakan lingkungan rumah yang mendukung literasi digital. Dari paparan kami dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kecakapan hidup abad 21 dan literasi digital adalah
keterampilan penting yang harus diajarkan sejak usia dini. Kedua, kerjasama antara guru, orang tua, dan anak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran di era digital. Yang ketiga, dengan pendekatan yang tepat, anak-anak menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan di abad 21. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam membuat paparan ini. Demikian paparan dari kelompok 6, semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.